Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah saya mengajak kepada kita semua untuk mempelajari kembali mata kuliah kita berkaitan dengan akhlak tasawuf. Di episode pertama kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan pengertian daripada ilmu tasawuf beserta sejarah awal munculnya ajaran tasawuf itu sendiri. Begitupun di episode kedua kita sudah membahas berkaitan dengan perdebatan antara orang-orang Islam, begitupun dengan orang-orang di luar daripada Islam berkaitan dengan ajaran tasawuf itu sendiri. Maka orang-orang di luar daripada Islam itu mengklaim bahwa ajaran tasawuf itu sebenarnya dari ajaran mereka. Lalu para ulama Islam ataupun para ulama tasawuf itu memodifikasi, memasukkan ajaran tersebut, dimasukkan dalam ajaran Islam itu sendiri. Untuk membahas lebih lanjut berkaitan dengan perkembangan ajaran tasawuf di Timur Tengah, insya Allah hari ini Bapak akan membahas satu persatu. Oke, langsung kita mulai. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita semua sudah kenal tokoh pertama yang meletakkan dasar daripada ilmu tasawuf itu adalah Hasan Bisri. Gitu ya. Beliau yang meletakkan hal-hal ataupun yang berkaitan dengan perkembangan ajaran tasawuf itu sendiri. Ya, sebelum abad ke-1, Hasan Bisri ini hidup bersama Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab menjadi seorang Amirul Mukmin ataupun menjadi seorang pemimpin, menguasai seluruh jazirah Arab, bahkan menguasai kerajaan Romawi, sehingga pajak-pajak yang ada di Romawi itu diambil semuanya, untuk kepentingan rakyat di jazirah Arab itu sendiri. Bahkan harta yang dihitungnya itu sampai triliun, bahkan tidak bisa dihitung dengan angka-angka. Tapi harta yang dia miliki selama dia memimpin tidak dinikmati sendiri, bahkan keluarganya. Tapi harta itu dibagikan kepada rakyatnya pada saat di malam hari ketika semua orang terlelap tidur. Pada saat itu Umar bin Khattab disiapkan istana oleh para rakyatnya, yaitu diciptakan dari emas permata, tapi dia tidak tinggal di dalam istana tersebut, tapi justru dia memilih rumahnya sendiri. Begitupun baju yang dia pakai itu berbeda dengan raja-raja yang sebelumnya ataupun raja-raja yang sesudahnya. Dia itu menggunakan pakaian yang sederhana saja, yaitu pakaian yang ditambal. Kalau raja-raja sebelumnya ataupun sesudahnya menggunakan pakaian yang istimewa, seperti halnya seorang pemimpin sejati. Tapi Umar bin Khattab biarpun dia punya banyak uang, tapi dia tidak membanggakan diri ataupun membeli pakaian yang istimewa, tapi dia tampil biasa-biasa saja. Ini yang membuat Hasan Bisri itu sangat mengagumi kepemimpinan dari Umar bin Khattab itu sendiri. Begitupun ada satu kisah di mana rakyatnya itu datang bertamu kepada Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab mematikan lampu. Lalu ditanya oleh si fulan itu, "Wahai Amirul Mukmin, masa kita berbicara di gelap-gelap seperti ini?" Lalu dia mengatakan bahwa kamu dari tadi berbicara tentang masalah pribadi, makanya saya matikan lampu. Kenapa demikian, wahai Amirul Mukmin? Lalu Umar bin Khattab menjawab bahwa lampu ini adalah dibeli pakai uang negara. Kalau kamu berbicara tentang masalah pribadi, maka saya akan matikan. Kalau kamu berbicara tentang masalah negara, saya akan nyalakan. Karena listrik ini dibeli pakai uang negara. Sangat menjaga kehati-hatian dalam menjaga uang daripada rakyat itu sendiri. Hal inilah yang membuat Hasan Bisri itu sangat mengagumi kepemimpinan ataupun kesederhanaan ataupun kejuhudan daripada Umar bin Khattab itu sendiri. Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, lalu Hasan Bisri ini tumbuh menjadi seorang ulama yang tersohor, yang dikenal di mana-mana, bahkan banyak pengikutnya. Awalnya Hasan Bisri ini adalah seorang faqih ataupun tokoh ilmu fikih. Dia mempunyai mazhab tersendiri seperti halnya mazhab Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki. Tapi pada saat itu dia hidup di abad pertama. Pada saat itu dia melihat kondisi di dinasti Umayyah itu berbeda jauh dengan kehidupan di zaman Umar bin Khattab, yaitu di mana raja-rajanya itu seringkali memamerkan harta benda mereka, cinta terhadap dunia, seringkali memamerkan keluarga mereka, keturunan mereka, jabatan mereka, pangkat mereka, makanan mereka, Begitupun tempat duduk mereka terbuat dari emas, kursi mereka terbuat dari emas, segala macam permadani mereka ataupun tempat mereka itu dibuat semuanya dari emas. Sehingga mereka lupa akan perintah Allah, melalaikan sholat, melalaikan zakat.
Dan pada saat itu tidak ada orang miskin gitu ya. Sehingga tidak ada jalan untuk kita bersedekah kepada orang lain. Sehingga hal itulah yang membuat Hasan Bisri itu galau. Ya Allah, kenapa ya umat kok jadi seperti ini? Berbeda jauh dengan umat di zaman Umar bin Khattab. Mereka lebih cenderung cinta terhadap dunia. Ya, sehingga Hasan Bisri ini pulang ke rumah lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ingin mengkritisi pemerintah, tapi dengan cara apa ya Allah? Sehingga dia berpikir bahwa untuk mengkritisi pemerintah, dia mengambil satu konsep dengan konsep juhud, yaitu menghindar daripada sifat keduniaan itu sendiri. Ketika dia menghadirkan konsep juhur ini, dia mengajarkan kepada para sahabat. Lalu untuk mengkritisi pemerintah tersebut dengan cara beliau yang membuat bajunya terbuat dari kulit domba yang disebut dengan kain wol. Dalam bahasa Arab disebut dengan suf. Ya, makanya kata tasawuf pertama yang dipopulerkan oleh Hasan Bisri adalah kata suf, yaitu kain wol. Gitu ya. Jadi masyarakat itu bisa membedakan antara pakaian daripada para ulama dengan para umaro. Kalau umaro menggunakan pakaian yang mewah-mewah, sedangkan kalau ulama menggunakan pakaian yang sederhana saja. Gitu ya. Karena Hasan Bisri ini adalah seorang tokoh besar, ulama besar, sehingga pengikutnya ini menjadi taklid buta. Ya, apapun yang dilakukan oleh Hasan Basri diikuti. Sehingga para pengikutnya pun mengikuti ya, menggunakan pakaian yang terbuat dari kain wol gitu ya. Ya, artinya bahwa di setiap pengajian ataupun di halakoh mereka menggunakan pakaian yang sederhana sehingga masyarakat itu bisa membedakan, oh ini ulama, oh ini umaro, gitu ya. Dan pada saat itu memasuki abad pertama, ya konsep juhud ini pun disebarkan di beberapa daerah. Yang pertama adalah di Madinah. Di Madinah ini disebarkan pertama oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, begitupun Salman Al-Farisi. Yang kedua adalah di daerah Basra. Yaitu di sini ya, tokoh yang mempopulerkan tentang masalah tasawuf yaitu adalah Hasan Bisri, dibantu oleh temannya Malik bin Dinar, gitu ya. Selanjutnya dilanjutkan lagi di daerah Kufa, di mana yang mempopulerkan di sana adalah Sufyan Tsauri dengan konsep juhud itu sendiri. Begitupun terakhir di daerah Mesir, yaitu yang mempopulerkan tentang masalah konsep juhud dari Hasan Bisri adalah Amr bin As, begitupun Jubair bin Awan. Pada saat memasuki abad kedua terakhir, muncullah seorang tokoh sufi yang bernama Rabitul Al-Adawiyah, ya, membawa satu konsep yang berbeda dengan konsep yang dibawa oleh Hasan Bisri. Kalau Hasan Bisri itu membawa konsep dengan konsep juhud, ya. Jadi ingat bahwa tasawuf sebelum namanya tasawuf itu namanya adalah juhud, gitu ya, pada abad ke-1 sampai abad ke-2. Ya, terus abad ketiga baru dimunculkan namanya tasawuf oleh seorang tokoh sufi bernama Abu Hasim Al-Kufi pada 250 Hijriah. Ya, pada saat itu ya, pada abad kedua ya, muncullah seorang tokoh perempuan tadi, Rabitul Adawiyah, yang mengkritisi tentang konsep juhud daripada Hasan Bisri itu sendiri. Dia mengatakan bahwa konsep juhud itu adalah beribadah karena takut terhadap neraka Allah ataupun takut terhadap siksaan Allah. Begitupun beribadah karena mengharap surga daripada Allah itu sendiri. Lalu konsep yang dimunculkan oleh Rabitul Adawiyah adalah konsep mahabbah, yang dimana bahwa kita beribadah bukan karena takut terhadap neraka ataupun siksaan daripada Allah itu sendiri. Begitupun kita beribadah bukan karena mengharapkan surga, tapi kita beribadah niatnya hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah konsep yang dimunculkan oleh Rabitul Adawiyah, gitu ya. Selanjutnya memasuki abad ke-3 sampai 4 ya. Ini adalah muncullah seorang tokoh filsafat ya, tasawuf falsafi, yang dimunculkan seorang tokoh filsafat bernama Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep ittihad. Ya, konsep ittihad adalah konsep gila, gitu ya, ataupun konsep satahat, ya, konsep keganjilan, ya. Dalam arti dia mempopulerkan tentang kalimat ittihad. Ittihad adalah pengatuan. Artinya seperti ini, ya. Contohnya ya, Bapak contohkan. Ketika Abu Yazid itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, gitu ya, berkata jujur ataupun melakukan kebaikan, bersedekah, gitu ya, tidak pernah ria kepada orang lain, akan menjadi Allah pada saat itu juga. Artinya bahwa sifatnya itu berubah menjadi Allah dan dia juga bisa disebut sebagai Allah. Maka kalimat yang populer yang dimunculkan oleh Abu Yazid Al-Bustami ya dalam konsep tauhid, ya, kalau kita biasanya
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ini diganti oleh Abu Yazid Al-Bustami, tidak ada Tuhan selain saya. Karena saya adalah Allah, gitu ya. Jadi diganti oleh Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep ittihad. Jadi ittihad itu mempunyai pengertian penyatuan. Ya, jadi Allah itu sudah menjadi satu. Jadi manusia, sifat manusianya hilang, manusianya juga hilang. Jadi Abu Yazidnya sudah hilang. Karena Abu Yazidnya sudah menjadi Allah itu sendiri. Nah, itu adalah konsep gila yang dibawa oleh Abu Yazid Al-Bustami pada abad ketiga sampai abad keempat. Begitupun ada yang lebih gila lagi, yaitu dibawa oleh seorang tokoh ulama tasawuf falsafi bernama Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj ya membawa konsep namanya adalah hulul. Hulul adalah menempati. Artinya bahwa di dalam tubuh manusia ini ada alam nahsud, ada alam hasud. Ya, ada sifat kemanusiaan, ada sifat ketuhanan. Jadi contoh seperti halnya gini. Si Asep ya, karena beribadah rajin gitu ya, suka bersedekah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah gitu ya. Begitupun di satu sisi dia sudah suka tidak pernah sombong terhadap orang lain, sehingga sifat-sifat kebaikan itu melekat kepada dirinya sehingga dia juga bisa disebut sebagai Allah. Jadi sifat manusianya hilang dan Asepnya hilang gitu ya pada saat itu, tapi dia berubah menjadi Allah itu sendiri. Tapi ketika si Asep ini berbuat jahat, melakukan satu kejahatan, suka ngadu domba, iri terhadap orang lain, dendam terhadap orang lain, maka sifat Allahnya itu hilang. Yang muncul adalah sifat Asep itu sendiri. Jadi Asep itu bisa menjadi Tuhan, Asep juga bisa menjadi manusia. Itu konsep gila yang dibawa oleh Al-Hallaj ya, dengan konsep hulul itu sendiri. Oke, setelah itu masih pada abad ketiga sampai abad keempat itu muncul dua aliran. Yang pertama adalah aliran Sunni, yang itu aliran Sunni falsafi itu yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan aliran tasawuf falsafi itu mengikuti akal pikiran itu sendiri. Begitupun tokoh-tokoh pada abad ketiga sampai abad keempat, yang pertama adalah Ma'ruf Al-Karkaki, yang kedua adalah Abu Hasan As-Suri As-Sakti, yang ketiga adalah Abu Salman Al-Dardani, yang keempat adalah Haris Al-Muhasibi, yang kelima adalah Junjun Al-Misri, begitupun yang keenam adalah Junaid Al-Baghdadi, yang ketujuh adalah Abu Bakar As-Sabir. Ya, dalam arti mereka adalah tokoh-tokoh di abad ketiga sampai abad keempat. Selanjutnya di abad kelima, ya ini adalah masa pertentangan, persaingan antara aliran Sunni dengan aliran filsafat. Ternyata aliran filsafat kalah di abad kelima ini karena lahirlah seorang tokoh ya teologi bernama Abu Hasan Al-Asy'ari dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menentang keras terhadap konsep yang dibawa oleh Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep yang dibawa oleh Al-Hallaj. Begitupun di sini juga muncul ya tokoh-tokoh muda Islam bernama Al-Quraisy, begitupun Al-Harawi, selanjutnya adalah Imam Al-Ghazali yang kita kenal itu sendiri. Al-Quraisy mengkritisi tentang kehidupan para sufi pada saat itu menggunakan pakaian yang miskin, kelihatan seperti halnya gembel gitulah. Ya, artinya bahwa mereka menggunakan pakaian seperti menyerupai orang miskin, kata Al-Quraisy. Ya, lalu sementara pada saat yang sama mereka berbeda dengan tindakan yang mereka lakukan, yaitu mereka seringkali sombong gitu ya, sombong terhadap orang lain. Begitupun Al-Quraisy menekankan bahwa ya kesehatan batin itu lebih penting dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, lebih penting daripada pakaian itu sendiri ataupun pakaian lahiriah. Hal ini juga pun dikritisi oleh Imam Ghazali ya dalam kitab Ulumuddin. Ya, beliau mengkritisi bahwa orang-orang tasawuf itu ketika ingin bertahanus ataupun ingin mendekatkan diri kepada Allah, seringkali mereka menghindarkan diri daripada masyarakat itu sendiri, tidak bergaul dengan orang lain, ya bertapa kemana gitu ya, di gua-gua tertentu gitu ya, ataupun bersemedi di mana gitu ya, ingin berguru di mana gitu. Itu disalahkan ataupun dikritisi oleh Imam Ghazali. Dia mengatakan bahwa yang perlu ya dihindari adalah hatinya yang buruk terhadap orang lain, yang suka iri terhadap orang lain, adu domba terhadap orang lain. Jadi yang berkontemplasi ya, yang bertahanus itu adalah hatinya, bukan fisiknya. Fisiknya tetap bergaul sama orang lain. Maka kata Aristoteles, dia mengatakan dalam ilmu pengetahuannya, dia mengatakan bahwa manusia adalah John Politikon.
Manusia tidak bisa hidup sendiri, dia pasti akan membutuhkan orang lain. Nah, hal ini yang sesuai dengan apa yang dikritisi oleh Imam Ghazali, bahwa boleh kita dalam arti menghindar sifat keduniawian, bukan kita bertapa ataupun bersemedi ke tempat-tempat tertentu, tapi justru hati kita yang berkontemplasi menghindarkan diri daripada sifat iri terhadap orang lain. Jadi yang dihindarkan adalah hati kita, bukan diri kita, bukan fisik kita untuk bertapa, mencari gua-gua tertentu untuk bersemedi ataupun bertapa. Selanjutnya, pada abad ke-6 ya, pada abad ke-6 muncul kembali ya tokoh falsafi yang bernama Ibnu Arabi dengan muncul konsep gilanya lagi, yaitu wahdatul wujud. Gitu ya, wahdatul wujud ini adalah penyatuan dengan Allah itu sendiri. Tapi ini bagus ya, karena konsep daripada Ibnu Arabi ini adalah dalam arti melengkapi ya dua hal tadi yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep ittihad, yaitu penyatuan gitu ya. Begitupun dengan konsep al-halal, yaitu dengan hulul, yaitu menempati. Selanjutnya dengan konsep Ibnu Arabi ini adalah melengkapi kedua orang tersebut gitu ya, yaitu dengan konsep wahdatul wujud, yaitu penyatuan dengan Allah. Artinya bahwa kalau kita ingin lihat Allah, maka lihatlah penciptaan daripada Allah itu sendiri. Nah, dari hal inilah ya pada abad ke-6 sampai abad ke-7 inilah muncullah toriko-toriko. Insya Allah di episode berikutnya kita akan membahas tentang masalah toriko gitu ya, di episode keempat gitu ya. Insya Allah nanti kita akan membahasnya. Oke, selanjutnya adalah tentang ya pengkritisan terhadap teori-teori filsafat yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep ittihad, begitupun Al-Halad dengan konsep hululnya, begitupun Ibnu Arabi dengan konsep dengan konsep wahdatul wujud. Maka muncullah seorang tokoh populer bernama Ibnu Taimiyah. Dia menantang keras terhadap pendapat-pendapat para sufi yang terdahulu. Ya, salah satunya adalah pendapat dari para ulama yang dalam arti mempunyai keyakinan terhadap masalah wali gitu ya. Dia mau mengatakan bahwa wali itu adalah kekasih Allah, orang yang berperilaku baik dan soleh, konsisten dengan syariah Islam. Ya, sebutan tepat untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan wali itu adalah menggunakan makom-makom tersebut, ya makom syariat lah, ya makom hakikat lah, tarikat lah, ma'rifat lah. Tidak ada makom-makom seperti itu ya menurut Ibnu Taimiyah, bukan menurut Pak Sardin ya, takut nanti Bapak dituduh lagi gitu ya. Jadi ini menurut Ibnu Taimiyah, dia mengatakan bahwa wali yang sebenarnya adalah tidak menggunakan makom. Ya, kalau ketika sudah menggunakan makom sampai tingkat tertentu, lalu dia mendapatkan wali. Setelah itu dia mempunyai karomah dan bisa terbang. Ya, dan dia tidak perlu harus bisa mengerjakan sholat lagi, tapi cukup dengan niat saja dia udah dikatakan sholat gitu ya. Jangankan Anda, Rasulullah SAW semasa hidupnya saja dia tetap melaksanakan sholat. Kamu yang baru yang mendapatkan predikat wali saja, kamu sampai tidak melaksanakan sholat. Makanya orang yang dalam arti mengaku sebagai tasawuf tapi tidak pernah sholat, maka dia bukan tasawuf, tapi itu adalah tasawuf gadungan. Ya, ini bukan menurut Pak Sadin, tapi menurut para penafsir daripada ulama itu sendiri, yaitu Buya Yahya, begitupun Ibnu Taimiyah ataupun ulama-ulama yang lain. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah ya, karena kesalahan adalah milik Pak Sadin sendiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.